Baik rekan-rekan semua, perkenalkan saya Gania Sofia Sabila selaku MC webinar pada pagi hari ini yang bertema rating scoring, di mana kita mendengarkan tentang aplikasi rating scoring itu sendiri dimulai dari penjelasan kebutuhan dalam dunia perbankan hingga solusi yang diberikan dari aplikasi rating scoring ini. Dan kita akan menuju sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Mas Theo Nugraha Effendi Putra dari bidang pengembangan bisnis dan produk electricity relate. Boleh langsung dipersilahkan untuk Mas Theo untuk bisa menyajikan kepada Mas Theo dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Gania. Saya izin share screen, Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Teguh, yang saya hormati Pak Wahyu Haris, dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin perkenalan dulu. Tadi mungkin sudah dikenalin oleh Mbak Gania. Bagi teman-teman yang belum kenal, salam kenal. Bagi yang sudah kenal, salam kenal juga. Pagi ini mungkin sedikit materi yang saya paparkan yaitu mengenai rating scoring. Kalau secara tagline itu Your Trust Electricity Scoring. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya rating scoring itu apa sih? Tinggal jawab Your Trust Electricity Scoring. Oke, seperti biasa. Jadi kita kalau membuat sebuah produk itu harus ada namanya background. Jadi latar belakangnya itu apa sih? Yang pertama, jadi masih kurangnya platform yang dapat mengolah data aktual untuk memastikan kondisi finansial seseorang yang akan menjadi calon debitur, terutama untuk kategori unbanked dan underbanked. Nah, apa sih unbanked sama underbanked? Simpelnya gini, kalau unbanked itu tidak mempunyai rekening bank, tapi kalau underbanked itu nasabah yang pasif. Mungkin teman-teman pernah dengar dulu ya, mungkin ada berita kayak bank digital tuh, bank digital itu ada BCA, ada Alobank juga. Itu secara nasabahnya dia banyak sampai 1 juta. Tapi yang underbanked atau yang pasif itu tuh bisa dibilang itu sampai dengan 80% sebenarnya. Nah, ini yang mau kita sentuh. Lalu berikutnya potensi bisnis. Jadi karena ada unbanked sama underbanked itu besar, maka ini menjadi potensi bisnis yang juga cukup besar. Nah, itu dari sisi background. Berikutnya, secara problem statement. Apa sih yang dibutuhkan? Jadi, dibutuhkan sebuah platform yang dapat mengolah data aktivitas kelistrikan atau listrik checking. Karena tagihan dan pembelian listrik PLN merupakan data fundamental yang dapat memprediksi kemampuan finansial seorang. Jadi, mungkin tadi sudah di video, teman-teman juga sudah lihat ya. Jadi, sudah jelas kita PLN ya. Jadi artinya yang punya listrik itu kita. Jadi artinya secara data tadi, tagline ya 3 kata ya Mbak Gania, terpercaya, sangat terpercaya, paling terpercaya itu yaitu udah pasti terpercaya karena datanya sudah pasti valid. Nah, dari situ muncullah solusi. Apa sih solusinya? Yaitu rating scoring. Jadi rating scoring untuk data aktivitas kelistrikan pelanggan PLN yang aktual dan relevan. Dan juga menyediakan sistem dashboard-nya. Itu dari sisi background-nya. Nah, lalu ini tadi saya sempat singgung unbanked sama underbanked. Apa sih? Nah, berapa besar persentase unbanked sama underbanked? Kalau kita lihat ya, itu untuk unbanked aja itu ada 51%. Untuk underbanked itu ada 26%. Nah, memang segmennya itu untuk unbanked itu mungkin bukan di perkotaan besar, itu mungkin lebih banyak di pedesaan, yang dimana mungkin di desa-desa orang itu untuk ke bank aja itu harus jalan sekitar 30 kilo atau 3 kilo, pulang pergi aja itu udah makan setengah hari. Makanya mereka mungkin ya itu nggak punya rekening. Dan mungkin juga bank belum masuk di situ, jadi potensi cukup besar. Tapi di satu sisi mereka juga ada kebutuhan untuk mungkin melakukan pinjaman ke KUD ataupun kemanapun itu. Nah, untuk underbanked tadi, yang pasif tadi itu juga cukup besar ya, 26%. Oke. Nah, nggak afdol untuk sebuah produk itu kalau tidak ada bisnis canvas modelnya. Jadi mungkin di sini teman-teman juga sudah pada tahu lah ya. Mungkin yang kita lihat cukup satu aja di value proposition. Jadi dari rating scoring ini value propositionnya apa sih? Yang pasti valid datanya karena menggunakan data PLN. Kedua, kita punya competitive price. Nanti mungkin saya jelaskan di bawah.
Terus kita sudah cloud base, datanya aktual, sama kita punya monitoring dashboard. Itu dari value proposition-nya si rating scoring punya kita. Berikutnya, nah ini lebih ke penjelasan. Apa sih rating scoring? Jadi ini adalah aplikasi yang dapat digunakan dalam menginformasikan kualifikasi dalam menentukan calon debitur dengan melihat sisi pembayaran kelistrikan pelanggan dari 3 hasil analisis perilaku. Yang pertama, ketertiban pembayaran tagihan. Tadi juga sudah sempat dimention di video. Kedua, kesesuaian pemakaian listrik. Dan ketiga adalah catatan pelanggaran. Seperti itu. Nah, ini, jadi kalau ditanya fitur-fitur untuk menampilkan informasi kelistrikan calon debitur apa? Nah, ini parameternya. Kita ada akumulasi rupiah token, jumlah pemakaian KWH, besaran daya, dan jenis tarif terkontrak, sama rekening minimum, dihuni atau tidak dihuni. Terus menampilkan histori tagihan, pembelian, dan pembayaran calon debitur. Nah, itu ketertiban pembayaran, terus frekuensi pembelian token listrik kalau dia pernah bayar, RP-tag-nya, nilai rupiah tagihan, besaran jam nyala, sama mutasi pelanggan. Lalu menampilkan historik kelistrikan pelanggan yang bermasalah. Jadi kalau dia ada pelanggaran, apakah diputus atau tidak, itu kita juga bisa lihat. Nah, terus dalam aplikasi ini, parameter apa saja sih yang bisa kita input untuk mencari identitas pelanggan? Ini, Oke. Ini ada 5 ya teman-teman. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman jualan, untuk search pelanggan, untuk search identitas pelanggan, parameter apa aja yang bisa diinput? Ini ada IDPL, terus ada nomor meter, ada NIK KTP, ada nama, dan juga ada alamat. Seperti itu. Jadi cukup banyak ya parameter yang bisa diinput. Jadi tinggal dipilih aja nanti mau inputnya seperti apa. Oke, nah ini step analisis. Jadi secara segmentasi, segmenting, targeting, dan juga positioning. Ya, secara segmen jelas, karena ini rating scoring, artinya segmennya pasti ke bank, baik itu pemerintah, swasta, terus multi finance, dan juga fintech. Terus targetnya ya pasti industri keuangan pemerintah, yaitu consumer banking atau corporate banking. Consumer banking itu simpelnya adalah pelanggan retail. Jadi untuk kartu kredit, mau request kartu kredit, terus KTA, pinjaman bank, dan lain-lain. Nah, kalau corporate banking itu kayak ke perusahaan, misalnya UMKM, dia mau melakukan peminjaman. Nah, itu kita bisa analisa apa? Analisa perusahaannya, penggunaan listrik perusahaannya seperti apa, atau penggunaan listrik pemiliknya, pemilik perusahaan, atau dewan direksi, dan juga mungkin dewan komisaris perusahaan tersebut juga bisa dicek. Nah, lalu industri keuangan swasta, mikro maupun multi finance. Contohnya apa? Misalnya mau cicilan motor, mau cicilan mobil. Dan kalau nggak salah itu sekarang itu udah ada cicilan elektronik ya, kayak Aeon, terus kalau ada Spectra tuh kalau nggak salah tuh dari Astra Group dan sebagainya. Nah, itu juga bisa. Jadi secara segmented sebenarnya emang kalau dilihat segmen dan targetnya emang lebih ke finansial dan insurance lah ya, finance. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa di segmen-segmen lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nggak masalah ya, selama bisa kita cari pennya pelanggan itu apa, atau bahkan bisa kita bundling paket-paketnya nanti seperti apa. Ya, misal kita jualan A, nanti kita bundling dengan rating scoring, itu pun tidak masalah sebenarnya. Nah, secara positioning sendiri, ya tadi kita menggunakan data PLN yang valid untuk dijadikan dasar penilaian. Tadi kita competitive pricing, jadi kita ada jenis model bisnisnya itu ada per klik ya, ada per klik dan juga ada paket. Terus kita plot datanya aktual sama ada monitoring dashboard. Nah, secara level fitur, jadi ada 4 poin penting secara fitur. Yang pertama adalah summary rating scoring, jadi itu menampilkan informasi summary penilaian atau skor. Skornya berapa itu? Dari poin bintang 1 sampai bintang 5 lah. Kalau teman-teman biasa di e-commerce ya, Tokopedia, Shopee itu kasih bintang berapa? Nah, itu ada ratingnya. 4,5, 4,8, 4,9, seperti itu. Terus rating ketertiban. Nah, ini lebih ke penilaian ketertiban pembayaran. Dia pernah telat bayar atau tidak, atau dia pembayarannya di awal atau di akhir billing cycle. Kan billing itu dari tanggal 1 ya, atau telat tanggal 2 sampai dengan tanggal 20. Nah, siapa tahu dia nggak pernah telat. Dia selalu bayar itu di tanggal 2 atau tanggal 3 gitu. Nah, itu juga mempengaruhi itu secara rating ketertiban. Berikutnya rating pemakaian. Nah, ini
penilaian berdasarkan informasi pemakaian, apakah optimal atau tidak. Misal, rumah pelanggan tersebut dayanya itu 900 kVA, tapi ternyata pemakaiannya itu setelah dianalisa itu cuma 100 kVA aja, 100 VA, 900 VA, ternyata pemakaian 100 VA. Artinya kan kecil kan. Nah, dari situ kita bisa lihat rumah itu terhuni atau tidak, seperti itu. Nah, itu juga bisa kita analisa. Berikutnya rating pelanggaran. Nah, ini lebih ke penilaian. Apakah pernah ada pemutusan atau tidak dari PLN. Nah, jadi dari 4 poin ini ya, intinya dari pengolahan ini, dari 4 poin besar ini akan diolah, nanti keluarlah nilai. Nah, ini secara analitik model. Ini kalau saya tidak salah namanya ya, teman-teman developer itu menggunakan fuzzy logic untuk model analitiknya. Jadi yang dianalisa itu apa? Itu RPTAK. RPTAK itu jadi bisa dibilang itu tagihan pelanggan. Itu sudah plus pajak, terus pajak jalan ya, dan lain-lain, itu RPTAK. Terus RPPTL itu lebih ke KWH meter, penggunaan KWH meter dikali dengan TDL, tarif dasar listrik. Nah, itu ada juga. Terus histori konsumsi energi. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang sudah sempat dengar ya di produk lain ya, di energi monitoring system, ini kita juga bisa analisa terkait konsumsi energinya. Terus histori pembayaran, terus juga histori pembelian token, sama tadi histori konsumsi energi. Jadi nanti nilainya keluar, ratingnya. Dari RPTAK keluar rating RPTAK. RPPTL keluar juga rating RPPTL. Histori konsumsi energi keluar rating konsumsi energi. Nah, terus dari histori pembayaran itu keluar rating ketertiban. Histori pembelian token keluar rating purchase power, itu lebih ke finansial seseorang, kemampuan dia, keuangannya seperti apa. Nah, terus dari histori konsumsi energi itu kita bisa prediksi juga nih konsumsi energinya itu seperti apa. Nah, dari situ diolah tuh, nanti ketahuan tuh dia mampu atau tidak dan sebagainya. Nah, berikutnya ini skema model bisnis. Jadi tadi sempat saya singgung, jadi kita punya 2 sebenarnya. Yang pertama adalah skema per klik. Nah, secara harga per klik berapa? Nah, itu mungkin belum bisa saya tampilkan. Jadi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut ya, terkait kebutuhan seperti apa, nanti baru kita bisa kasih harganya. Kedua, skema paket per bulan. Jadi ada paket 5.000 klik, 10.000 klik, sampai dengan 50.000 klik. Tapi kita juga punya paket customize. Jadi misalnya ada pelanggan yang pengen 100.000 klik karena mungkin nasabahnya banyak ya, banyaklah yang pinjam duit ke bank tersebut atau ke institusi finansial tersebut. Ya monggo custom. Mereka butuh berapa klik per bulan sampai 1 juta klik, ya kita happy. Nanti kita bikinkan skema model bisnisnya dan juga HJP-nya seperti apa. Jadi kalau ditanya teman-teman ngejual nih ke institusi finansial, nanti skema bisnisnya gimana? Ya, kita ada per klik dan juga kita ada per paket. Silakan Ibu atau Bapak tinggal pilih mau modelnya seperti apa. Atau customize, monggo kita diskusikan secara bersama-sama. Jadi, jangan sampai model bisnis ini yang ditampilkan ini cuma 2, tapi akan menjadi obstacle teman-teman untuk jualan. Tidak. Jadi, kalau misalnya emang dari diskusi dengan calon pelanggan itu ada model bisnis lain dan emang secara bisnisnya tuh oke ke depannya, ya why not, kenapa tidak, nanti kita akan olah, kami di produk itu akan olah skema bisnisnya seperti apa, dan nanti akan kami infokan ke teman-teman Sarju pemasaran dan juga penjualan, kurang lebih seperti ini loh. Oke, next ini lebih ke high level arsitektur saja. Jadi dari data P2PST, dapat data P2T dari database-nya, ini akan connect ke web server, nanti ada aplikasi, terus nanti finansial institusinya tinggal cek di aplikasi ini web base ya teman-teman, ini web base. Jadi nanti tinggal masukin, kita kasih login, password, alamat URL-nya, nanti mereka tinggal masukin tadi ID PEL atau nama, alamat dan lain-lain, nanti baru keluar datanya seperti itu. Nah, ini secara user journey modelnya, ya simpel tadi, mungkin sudah sempat saya singgung, user login, jadi nama pengguna unik dan kata sandi yang diberikan kepada individu yang diizinkan. Habis itu dia search data, masukin input unique key-nya seperti apa. Habis itu upload data. Jadi, nah ini. Jadi ini cukup konfidensial ya. Artinya kan kita menggunakan data pelanggan. Artinya di sini kita ada form yang dimana form tersebut intinya adalah
persetujuan penggunaan data untuk mendapatkan hasil rating scoring. Jadi si pelanggan itu harus menyetujui ke kreditur ya, berarti ke si bank. Jadi bank itu mau melakukan peminjaman, si nasabah tersebut harus mengisi form dan menyetujui bahwa data dia itu boleh digunakan untuk kepentingan hasil rating scoring. Nanti hasil form tersebut ditandatangan dan diupload ke rating scoring kita, ke aplikasi rating scoring, sehingga nanti terkait data itu ya cukup strict ya, takutnya nanti pencurian data dan lain atau penyalahgunaan data, ya itu sudah kita mitigasi. Nah, dari situ baru hasil rating scoringnya keluar. Jadi kalau ditanya apakah aman? Ya aman. Kenapa? Karena kita sudah mendapat persetujuan dari si calon debitur ya, kreditur ya, calon yang minjem lah, seperti itu. Oke, secara timeline, nah ini hanya hanya sekedar hitam di atas putih. Sebenarnya simpelnya kalau bisnisnya itu sudah deal sama calon pelanggan kita, sama institusi finansial, ya tinggal kita bikinkan login aja sih sebenarnya. Tapi ya asumsi lah ya, kurang lebih di 2 bulan lah ya, karena proses kan biasanya proses pemaparan awal, nanti proses nego, PKS dan lain-lain itu kan itu bisa memakan waktu 1 bulan lebih sendiri kan. Nah, setelah kita dapat datanya sudah, nanti tinggal kita bikinkan user login, ya sudah, nanti mereka tinggal input Edible untuk nyari, that's it, selesai, keluar ratingnya. Oke, nah ini tadi competitive price. Jadi sebenarnya kalau hasil kami, hasil analisa kami nih, hasil marketing intelligence kami lah ya, hasil komparasi kami itu harga pasaran itu 12.000 per klik sebenarnya. Jadi harga pasaran untuk rating scoring atau credit scoring itu ada di 12.000 per klik. Nah, kenapa kami bisa bilang kompetitif? Harga icon itu jelas di bawah itu. Di bawah itu ya Bapak Ibu. Itu range-nya berarti dari 0 sampai 11.999 loh. Bisa jadi harganya memang 11.999, tapi itu tetap di bawah. Itu bercanda. Tapi intinya harga kita di bawah harga pasaran. Jadi cukup kompetitif ya. Jadi ini bisa jadi salah satu senjata dari Bapak Ibu untuk jualan, untuk ke pelanggan. Ibu pakai apa sekarang untuk credit scoringnya? BI checking. Oke, BI checking itu sudah dewa lah ya. Kita tidak bisa kita nggak bisa mengganggu-gugat, itu sudah pasti. Nah, Ibu bisa menambahkan Bu, jadi sebagai bukan pembanding, tapi sebagai pelengkap. Artinya, Ibu atau Bapak sudah menggunakan BI checking, maka untuk melengkapi tersebut, Ibu bisa menggunakan credit scoring electricity kami. Nah, untuk secara harga, kalau Ibu lihat credit scoring yang lain, mungkin ada ya perusahaan-perusahaan yang entah itu dari apa ya, misalnya dari operator lah, misalnya operator. Nah, itu harganya cukup mahal dan belum tentu secara data itu selengkap data kami. Kenapa? Misalnya kalau kayak operator, yang menggunakan operator boleh klaim 100 juta pelanggan menggunakan menggunakan kartu A lah, seperti itu. Nah, tapi ya kita tidak tahu kan 100 juta itu apakah valid atau tidak, apakah cuman sebenarnya aktif atau tidak, atau tadi pasif gitu. Tapi kalau listrik, semua orang pasti pakai listrik. Artinya secara data kita lebih valid, seperti itu. Ini mungkin bisa jadi salah satu poin ya, poin Bapak Ibu ya. Yang pertama, tadi harga kita pasaran, dan ini sebagai pelengkap untuk BI checking. Oke, ini beberapa potensial customer. Tadi mungkin sudah sempat ada videonya, Bank BTN ya. Nah, Bank BTN, jadi kita ada Bank BTN, terus ada Smart Multifinance, juga ada BPD Bali. Jadi secara potensi revenue ya, BTN itu ada di kurang lebih 900 juta itu selama setahun. Untuk Multifinance itu ada di 135 juta, dan untuk di Bank BPD Bali itu ada lebih dari 1 miliar. Jadi ini kalau bisa dibilang ini kecil-kecil cabai rawit. Kenapa? Karena per klik Bapak Ibu. Jadi sekali klik, misalnya anggap let's say 10.000, satu klik 10.000, kalau sehari 100 klik aja kan udah lumayan tuh, 10.000 kali 100 udah 1 juta dari satu institusi. Kalau sebulan berapa? Kalau setahun berapa? Kan gitu kan. Jadi intinya ini salah satu si kecil cabai rawit sih, yang dimana bahasa simpelnya sales ya, kalau saya dengar itu ya, nggak perlu narik-narik kabel panas-panas terus dimarah-marahin customer, cukup deliver ini aja,
dan potensinya menggiurkan. Cukup klik, dan nggak perlu panas-panas, ya udah potensinya cukup besar. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian, pemaparan terkait rating scoring. Oh ya, mungkin sebelum diakhiri, Mbak Gania, mungkin saya boleh tampilin ada beberapa use case ya. Jadi kita sudah diskusi lah ya, kita sudah diskusi dengan beberapa dulu potensi calon pelanggan sebagai dasarnya kita membuat rating scoring ini. Mungkin tadi juga sempat dibahas ya, sempat dibahas pada video Pak Teguh juga sempat bilang. Jadi ini untuk keterisian rumah, jadi tujuan keterhunian rumah tinggal itu seperti apa sih? Jadi untuk mengetahui keterhunian rumah debitur, dihuni, tidak dihuni, atau rumah kosong. Terus mengetahui sebaran data proyek perumahan subsidi. Tadi dari BTN ya, tadi sempat dikomen terkait rumah subsidi, akad kredit yang dihuni atau tidak, dapat diakumulatifkan ke kantor cabang hingga provinsi dan nasional. Lalu mengevaluasi dan membuat tindak lanjut atas kondisi keterhunian dari level perumahan hingga ke kantor cabang dan nasional. Lalu mensosialisasikan penggunaan IDPL sebagai pemadanan data standar. Ini untuk keterhunian rumah tinggal. Nah, berikutnya kita juga sudah kita sudah diskusi sama Bank Himbara. Jadi emang salah satunya itu untuk kredit kendaraan bermotor, tadi multiguna, kredit konsumtif, sama kredit modal kerja. Nah, yang tadi corporate banking dan juga consumer banking. Jadi tujuannya itu untuk profiling calon debitur. Jadi untuk konfirmasi pemadanan data atas identitas dan juga alamat, terus menampilkan profil tarif atau daya, tren pembelian token listrik, sama pemakaian KWH. Terus melakukan penelusuran satu identitas atau DIPL, memiliki perkiraan berapa rumah atau aset. Jadi bisa jadi si Theo ini mau kredit kendaraan bermotor, ternyata rumahnya ada 10 gitu kan. Ya, itu bisa dibilang otomatis approve lah, seperti itu. Lalu melakukan profiling dari pembelian token pembayaran per bulan untuk dapat diprediksi range pendapatan bulanannya. Jadi si Theo ini mau minjem nih ke Bank Himbara ya, 1 miliar. Nah, tapi beli tokennya itu sebulan itu cuma 50.000. Mungkin nggak sih seperti itu? Nah, kan aneh ya. Dia beli token sebulan cuma 50.000, average paling tinggi 100.000, tapi dia mau pinjam 1 miliar gitu ke Bank Himbara. Nah, itu bisa jadi juga salah satu parameter. Lalu mengetahui literasi keuangan dan perbankan melalui aktivitas calon debitur, melakukan pembayaran tagihan listrik atau pembelian token via kanal pembayaran yang digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, pembuatan rating scoring ini selain berdasarkan tadi background yang sudah kita bilang, kita juga sudah melakukan diskusi lah. Kita sudah melakukan diskusi dengan beberapa emang potensi pelanggan banking dan juga multi finance. Sehingga aplikasi yang kita bikin ini bukan aplikasi yang ece-ece ya, tapi benar-benar aplikasi yang sudah bisa dibilang apakah perfect ya, nggak ada yang sempurna, tapi sudah bisa dibilang ini mendekati pasar. Artinya apa yang pasar inginkan itu sudah bisa dibilang mendekati. Dan apakah masih ada kurangnya? Ya mungkin masih ada, karena namanya kebutuhan pasar itu kan pasti fluktuatif ya, pasti beragam ya. Nah, tadi seperti yang saya bilang, jangan sampai itu menjadi obstacle. Jadi kita bisa kasih fitur ada A, B, C dengan model bisnis A, B, C, tapi si pelanggan pengennya DE, ya monggo kita diskusikan. Jangan langsung dibilang, oh nggak bisa Bapak Ibu, karena produk kami gini. Jangan seperti itu. Intinya, jangan sampai ada loss opportunity. Itu bisa kita diskusikan dan bisa kita bicarakan. Karena ada ada slogan, secara teknis itu semuanya bisa. Seperti itu. Ya, yang menjadi obstacle ya nanti proses bisnis seperti apa dan juga faktor-faktor lain. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait penjelasan dari rating scoring. Saya kembalikan ke Mbak Gania. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Theo atas penjelasan yang sudah sangat jelas banget dan menarik untuk teman-teman. Semoga bisa hadir lagi di webinar-webinar selanjutnya. Kami dari panitia penyelenggara mohon maaf apabila terjadi kekurangan atau kesalahan dalam penggunaan kata ataupun yang lainnya sepanjang webinar pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri sampai bertemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.